Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Piala Kemerdekaan 2025 akhirnya telah resmi digelar, dibuka pada hari kemarin, Selasa tanggal 12 Agustus 2025, di mana di matchday pertama hari kemarin, yaitu ada dua pertandingan langsung. Pertandingan pertama antara Timnas Mali U17 melawan Uzbekistan yang dimenangkan oleh Mali dengan skor yang cukup telak 5-1. Dan di pertandingan kedua, yaitu tuan rumah Indonesia U17 melawan Tajikistan U17 dengan skor sama kuat, imbang 2-2 ya. Nah, tentu di matchday pertama ini saya sempat nonton tuh pertandingan yang pertama antara Timnas Mali melawan Uzbekistan. Di pertandingan tersebut saya melihat bahwa kok Timnas Mali ini benar-benar sangat mudah gitu mendominasi jalannya pertandingan melawan Uzbekistan. Padahal kita tahu bahwa Uzbekistan ini di kelompok usia benar-benar sangat superior gitu, walaupun bukan melawan tim asal negara Asia, tetapi melawan tim asal dari benua lain, pastinya Uzbekistan ya bisa melawan gitu, setidaknya memberikan perlawanan. Ternyata dengan dominasinya timnas Mali ini, dan tentu akhirnya menang dengan skor yang cukup besar 5-1, begitu dilihat ya, ternyata Uzbekistan yang datang ke Indonesia ini untuk mengikuti Piala Kemerdekaan itu bukan timnas Uzbekistan yang akan tampil di Piala Dunia U17 nanti ya. Ternyata mereka menurunkan para pemain usia 15 gitu ya, kalau tidak salah itu. Masih atau lebih muda di bawah timnas U17 Uzbekistan yang disiapkan untuk Piala Dunia. Ternyata Uzbekistan yang akan tampil di Piala Dunia saat ini sedang TC berada di Eropa gitu. Mereka juga akan mempersiapkan timnya menjelang Piala Dunia. Mereka akan menghadapi beberapa negara Eropa ya, salah satunya Inggris itu di Eropa. Jadi ya, yang tadinya kita akan melihat bagaimana kekuatan Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ini, ya ternyata bukan Uzbekistan yang itu gitu, yang asli itu. Tetapi mungkin pelajaran yang dapat kita ambil adalah ya, walaupun timnas Uzbekistan U17 yang akan tampil di Piala Dunia nanti tidak datang ke sini, tetapi ada suatu pelajaran yang dapat kita ambil bahwa meskipun Piala Dunia U17-nya ini belum digelar, tetapi Uzbekistan ini sudah mulai menyiapkan bagaimana mereka sudah mulai membentuk tim untuk generasi berikutnya gitu. Karena kan Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 ini dalam beberapa tahun ke depan itu akan diselenggarakan setiap tahunnya gitu. Nah, Uzbekistan saat ini benar-benar sudah mempersiapkan generasi untuk pengganti timnas U17 yang saat ini mereka akan ke Piala Dunia itu. Jadi benar-benar mereka sudah mulai memikirkan, sudah melakukan regenerasi, benar-benar mulai dari kelompok umur yang paling bawah gitu, mereka sudah mempersiapkannya gitu. Sementara kita melalui Ketua Umum PSSI langsung, Erick Thohir, juga masih memikirkan saat ini untuk nanti tahun depan itu para pemain U17 akan mengambil dari mana gitu. Walaupun ya mungkin sebagian besar yang berada di skuad U17 saat ini masih bisa ikut di tahun depan itu, tetapi PSSI, federasi juga sekarang masih bingung untuk mencari pemain untuk mengisi skuad timnas U17 di tahun-tahun berikutnya gitu. Apakah nanti akan ya melakukan jalan pintas lagi dengan melakukan proses naturalisasi atau bagaimana, juga kita belum tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi itu pelajaran yang kita ambil. Lalu di pertandingan kedua semalam, tentu ya teman-teman juga pasti sudah nonton gimana jalannya pertandingan. Pastinya teman-teman sudah tahu sendiri bagaimana jalannya pertandingan, tapi saya tidak akan membahas bagaimana detailnya ya. Detailnya pertandingan semalam Indonesia melawan Tajikistan, tetapi ya secara overall mungkin ini adalah bagian dari persiapan kan. Memang intinya ya tentu
ini benar-benar bisa kita manfaatkan walaupun hasilnya belum bisa memuaskan gitu ya, belum bisa memenangkan pertandingan, tetapi banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh timnas U17, baik itu oleh Coach Nova Arianto dan juga berserta staf pelatih dan jajarannya gitu. Banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi. Memang dari segi permainan menurut saya oke lah, sudah terlihat cukup enak ditonton gitu. Bahkan gol-gol yang tercipta pun dari dua gol yang tercipta dari timnas Indonesia itu adalah gol yang sangat cantik menurut saya. Prosesnya pun juga benar-benar sangat enak dilihat gitu. Tetapi ada beberapa yang masih ada yang harus dievaluasi, tentunya dari lini pertahanan itu yang terus harus benar-benar saling paham, saling koordinasi antar pemain di lini pertahanan ini. Begitupun juga dengan fokus para pemain di menit-menit akhir. Secara fisik saya akui bahwa timnas U17 ini tampil sangat luar biasa ya. Bahkan hingga menit-menit akhir pun 90 plus pun anak-anak U17 ini masih terus gencar melakukan serangan, masih terus bisa memberikan tekanan dan bisa menciptakan peluang itu. Tetapi ya itu tadi, fokus para pemain harus bisa terjaga hingga peluit akhir gitu, karena di menit-menit akhir kan kita kebobolan gitu, sehingga Tajikistan bisa menggagalkan kemenangan kita di pertandingan semalam gitu. Jadi tentu kita masih bisa membuka mata gitu, bahwa ketika kita akan tampil di Piala Dunia melawan negara-negara dari belahan dunia manapun, dari konfederasi manapun, ya jangan jauh-jauh, kita melawan negara Asia aja tentu ini perlawanannya masih cukup tangguh gitu, apalagi kita nanti akan menghadapi negara-negara dari konfederasi lain seperti Brazil, nanti juga ada Zambia dari Afrika, ada juga Honduras gitu. Nah tentu evaluasi secara detail ini harus terus dilakukan oleh tim pelatih. Begitupun juga para pemain harus meningkatkan konsistensi mereka, fisik mereka, dan fokus mereka sebelum nanti tampil ke Piala Dunia. Yang mudah-mudahan di sisa pertandingan Piala Kemerdekaan ini para pemain bisa mengambil pelajaran dari turnamen ini, dan tentu ya bisa meningkatkan performa mereka, dan ya secara skill fisik itu harus terus ditingkatkan gitu ya. Jadi itu mungkin pelajaran di matchday pertama Piala Kemerdekaan, dan nanti kita akan saksikan lagi matchday kedua nanti pada tanggal 15, dan matchday terakhir itu pada tanggal 18 Agustus ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.